Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Stianisi, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas C dengan NIM 20051132414 dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Hadishim Syabrus, SPD, MM. Saya kuliah di Universitas Riau. Kali ini saya akan membahas materi tentang matriks pengantar bisnis. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, terdapat beberapa artikel yang saya cari. Yang pertama, topik materi yaitu marketing dengan judul Analisis Pengaruh Produk Image terhadap Purchase Intention dengan Trust sebagai variabel inverting pada BlazeCon PT Supersior Prima Sukses. Penulisnya itu Sherly Rosiana Hartono Subagio MM 1 pada tahun 2016. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kasual. Kemudian penulis menggunakan metode survei kuesioner terstruktur. Hasil penelitian yang pertama, produk image berpengaruh terhadap trust yang dapat dilihat dari tabel T statistik 2473 lebih dari 1,96. Nah ini ya, jadi 2473. Pada saat seseorang konsumen memiliki produk image yang positif terhadap BlazeCon, ia akan memilih BlazeCon pada saat ia sedang mencari dan membutuhkan bata ringan. Kemudian yang kedua, trust berpengaruh terhadap purchase intention dapat dilihat dari tabel T statistik 11.352 ini ya, lebih dari 1,96, di mana kepercayaan merupakan hal yang hanya bisa dibangun secara bertahap oleh perusahaan agar mereka memiliki tempat tersendiri di hati konsumen. Yang ketiga, produk image berpengaruh terhadap purchase intention dapat dilihat dari tabel T statistik 11.828 lebih dari 1,96 ini ya. Di mana produk image yang meningkatkan purchase intention diindikasikan melalui kepercayaan konsumen akan suatu merek produk yang mampu menarik perhatian konsumen. Kemudian kesimpulannya, penelitian dari pengaruh produk image terhadap purchase intention dengan trust sebagai variabel inverting atau studi bata ringan BlazeCon PT Superior Prima Sukses, penelitian mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang A, produk image berpengaruh terhadap trust dapat dilihat dari tabel. Kemudian yang B, trust berpengaruh terhadap purchase intention yang dapat dilihat dari tabel statistik ya. Jadi tabelnya ini. Kemudian C, produk image berpengaruh terhadap purchase intention dapat dilihat dari tabel T statistik. Nah ini ya, ini tabelnya. Kemudian lanjut yang nomor 2, manajemen. Topiknya yaitu manajemen operasional. Judulnya Sistem Manajemen Operasional Komputer dengan Metode Problem Solving sebagai kajian dengan aplikasi Zahir Accounting versi 5.1. Penulisnya Normah tahun 2014. Metode yang digunakan yaitu metode problem solving. Hasil penelitiannya, sistem pengolahan data bisnis yang baik, terintegrasi dan valid proses yang terkait. Terdapat struktur organisasi dan fungsi. Terdapat infrastruktur toko, buku platinum, bookstore, dan office equipment. Terdapat masalah pekerjaan, administrasi menumpuk, kemudian data persediaan barang kurang update, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, memperhatikan dan mempertimbangkan faktor efisiensi dalam ketepatan dalam pengelolaan bisnis yang menggunakan teknologi komputer merupakan suatu keharusan bagi suatu perusahaan yang telah menerapkan IT dalam pengelolaan usahanya. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan perusahaan. Problem solving adalah suatu metode yang tepat untuk mendeteksi
mendiagnosis, menganalisis, dan memecahkan masalah pada sistem manajemen operasional komputer pada suatu perusahaan. Kemudian artikel yang ketiga yaitu topiknya tentang bentuk usaha. Judul artikelnya yaitu BUMN dan penguasaan negara di sektor pos. Penulisnya yaitu Muhammad Insansari tahun 2017, di mana menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum keputusan. Hasil penelitiannya, penguasaan negara terhadap kegiatan pos dapat dikaji dan ditelaah berdasarkan pada 3 periodisasi, yaitu masa Orde Reformasi, masa Orde Baru, dan masa Orde Lama. Pertama, pada masa Orde Reformasi. Pada masa Orde Reformasi berkaitan dengan pos diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang pos. Dalam undang-undang tersebut tidak diatur lagi penguasaan negara terhadap pos. Kemudian yang kedua, pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru berkaitan dengan pos diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang pos. Dalam undang-undang tersebut, pos tidak ditemukan nomenklatur penguasaan negara terhadap kegiatan pos. Ketiga, pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama berkaitan dengan pos diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959 tentang pos atau Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Nomor 1747. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959 tentang pos diatur penguasaan negara terhadap pos. Dapat disimpulkan sebagai berikut. Ini merupakan kesimpulannya, bahwa penguasaan negara terhadap kegiatan pos berubah sesuai dengan sistem perekonomian yang dianut oleh pemerintah yang berkuasa. Pada masa Orde Lama, penguasaan negara terhadap kegiatan pos sangat dominan. Bahkan jawatan pos, telegram, dan telepon memiliki kewenangan untuk melakukan monopoli. Pada masa Orde Baru, penguasaan negara terhadap sektor pos mulai berkurang. Bahkan pada masa Orde Reformasi, penguasaan negara terhadap sektor pos hanya sebagai regulator saja. Kedua, bahwa kedudukan BUMN sebagai penguasaan negara pada sektor pos mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan penguasaan negara pada sektor pos. Penguasaan negara terhadap pos yang selama ini tidak lagi berada pada BUMN perlu dijadikan momentum untuk menjadikan badan usaha milik negara yang bergerak pada sektor pos untuk berkembang dengan lebih baik sebagai korporasi yang sehat dan menguntungkan. Pemerintah dalam memberikan penguasaan kepada BUMN perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan dan ketentuan perundang-undangan lain yang mengatur BUMN serta entitas BUMN itu sendiri. Artikel yang keempat, manajemen keuangan. Topiknya tentang manajemen keuangan. Dan judul artikelnya Manajemen Keuangan Perusahaan, ditulis oleh Dr. Deti Mulyani MPD menggunakan metode penilaian investasi, metode average rate of return, metode payback. Hasil penelitian dengan metode-metode yang digunakan dapat membuat suatu manajemen keuangan yang lebih efisien. Kesimpulannya, manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakannya seefektif, seefisien, seproduktif mungkin untuk
menghasilkan laba. Aktivitas perusahaan ditinjau dari sudut manajemen keuangan menjadi tugas manajer keuangan. Tujuan perusahaan adalah mencari laba dan mempertahankan